Kita akan mencoba beralih kepada Ustadz Irwan Saifullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Irwan Saifullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz, kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Ya Allah. Alhamdulillah. Jadi tadi kita sudah mendengar ya dan memperhatikan secara sesama apa yang disampaikan oleh baik Cak Andre Ermawan, Sarjana Hukum, dan Bang Ahmad Hosinuddin seputar problematika wajah pengelolaan hukum kita di negeri yang tercinta ini, termasuk juga secara spesifik kasus hukumnya yang menimpa saudara kita Gus Nur ini. Kira-kira apa sih yang dirasakan oleh Ustadz Irwan Saifullah dan menjadi harapan terutama bagian dari keluarga ya, representasi keluarga, dan kita sebagai bagian dari para pejuang Islam ini yang senantiasa mengedepankan aktivitas amar ma'ruf nahi munkar sebagai bentuk ekspresi dari kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bentuk sayang kita terhadap negeri ini, terhadap berbagai persoalan yang mendera. Kira-kira seperti apa, Ustaz? Bisa diberikan gambaran, harapan dan arahannya begitu? Iya, alhamdulillah, barakallah ya. Jadi yang pertama, mudah-mudahan saudara kita Laskar yang menjaga Habib ya, Rizik bin Syihab ya, diberikan oleh Allah SWT akhir yang husnul khatimah. Amin, amin, amin. Syahid ya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waghfir lana walahu. Amin. Amin. Iya. Jadi tak selamat ya, subhanallah ini ya. Dengan kejadian saudara kita yang tertembak 6 orang ini, subhanallah ya. Kepala kita jadi panas ini, hati kita juga jadi panas ini ya, subhanallah ya. Ya Allah, gemetar kita ini ya. Nah, jadi ini kalau ini ya benar-benar yang dikatakan oleh Bang Hosinuddin tadi ini ya, tim independen yang dibentuk tadi itu kemudian menjadi ya, ditemukan extrajudicial killing ya, subhanallah ya. Ini betul-betul ini ya, saya nasihatkan ya kepada Bapak Jokowi ya, Pak Mahfud MD khususnya, juga Pak Kapolri, tidak boleh mengatakan bahwa saya tidak tahu ya. Itu adalah bawahan. Nah, itu tentu tidak boleh ya, subhanallah. Karena ini perkara yang sangat besar ini. Ya, para ulama, para habaib, ya, tokoh-tokoh nasional, para pemuka, ini sekarang ini tersorot, ya, penuh ini mata dan juga hatinya ini untuk menuntut keadilan terhadap perkara ini. Ya. Di sisi yang lain, apa yang dikatakan ya Pak Mahfud sendiri bahwa negeri kita ini, ya, ketidakadilan ini sulit untuk didapat, sampai dia mengatakan bahwa malaikat pun masuk kepada sistem pemerintahan Indonesia ini akan jadi iblis ya. Atau juga di balik pilkada ini banyak cukong ya. Ini kami menduga kuat ya, ini bisa terjadi nih Cak Selamat ya sekarang ini ya. Dan ini yang kami rasakan ini. Ya, yang kami rasakan ini barangkali contoh ya, ini konkret, ini kita membela advokasi Gus Nur ini ya, subhanallah ini ya. Jadi Pak Kapolri ya, untuk Gus Nur ini atau juga mungkin yang lain yang sekarang ini ya, sebetulnya sudah tidak ada alasan sama sekali untuk tidak berikan tahanan kota. Tidak ada alasan, harus diberikan ya. Surat permohonan penahanan kota itu harus diberikan, dikabulkan itu. Ya, kenapa? Alasan kami yang pertama ya, sebagaimana dijelaskan oleh kuasa hukum ya, subhanallah. Gus Nur ini sangat kooperatif, Gus Nur itu. Ya, subhanallah. Tidak ada SP1, tidak ada SP2, apalagi SP3, langsung tersangka. Beliau juga bersedia ikhlas, subhanallah. Ya, langsung juga beliau ini ditangkap, coba ditangkap langsung, coba ikhlas ya, tidak ada melakukan anarkis, coba lihat itu, subhanallah ya.
diambil seluruh barang buktinya, masih ada yang kurang, kita antar. Coba diantar itu. Barang bukti yang kurang kita antar. Coba kurang kooperatif bagaimana? Ya, ditangkap tanggal 23 pukul 1. Ya. Harusnya ini bukan ini ya, menghormati sedikit lah ya. Harusnya itu dinaikkan pesawat lah gitu. Naik darat ini Cak Slamet ya. Hadirin sekarang naik darat sampai di sana sekitar pukul 11-12 siang. Tidak ada istirahat, langsung disidik sampai jam 1 malam. Coba dari tanggal 15 itu, subhanallah. Juga ikhlas Gus Nur itu. Subhanallah. Ya, setelah itu kami mengajukan kepada kuasa hukum, keluarga ini ingin bertemu. Ya, sulitnya subhanallah, subhanallah. Sampai hari ini belum bisa ketemu itu. Coba bertemu saja. Ya, sulitnya setengah mati. Sampai kemudian ada Covid. Coba ya. Ada Covid kemudian ke rumah sakit dan sekarang ini di situ ada klaster, barangkali semakin sulit, tidak bisa ditemu lagi. Ya, Gus Nur ini juga ikhlas. Coba subhanallah. Ya, kurang kooperatif bagaimana? Ya. Demikian juga kalau kita lihat ya, Gus Nur kemudian kuasa hukumnya melalui kuasa hukum ya mengirimkan surat penangguhan yang pertama. Ya, ditolak coba. Ya, padahal itu 100 lebih. Ya. Ulama, habaib, tokoh-tokoh nasional, bahkan dari keluarganya Pak Amin Rais. Nah, tadi disebutkan ya anggota DPR RI, ya tidak main-main ini Bapak Habibur Rahman. Kurang apa ini? Coba subhanallah. Juga tidak ditangguhkan, dilayangkan lagi, ya surat penangguhan kedua, ya juga ditolak subhanallah. Apa yang ditakutkan seorang Gus Nur yang sudah sangat kooperatif dan mau dihukumi? Coba, ya. Seandainya langsung istilahnya P21 ya atau langsung diadili di sidang juga ikhlas juga, kurang apa ya. Dan yang terakhir ini kita ajukan surat permohonan ya tahanan kota. Coba masa tidak diberi ya, sangat luar biasa. Di sisi yang lain sebagaimana yang dikatakan oleh ya Bang Andre tadi, kuasa hukumnya beliau juga ini, subhanallah. Sisi yang lain ini, ya Gus Nur juga mencoba, dia ini termasuk didolimi atau tidak, dikriminalisasi atau tidak. Kalau menurut banyak pakar hukum, beliau ini dikriminalisasi, didolimi. Tapi beliau ingin mencoba langsung sendiri, meminta untuk dilaporkan. Coba, Gus Arya dan juga yang lain. Coba. Itu mengatakan jauh lebih berat lagi itu. Mengatakan Gus Nur itu setan, Gus Nur itu iblis, Gus Nur itu ya dan lain sebagainya. Ya itu jauh lebih ujaran kebenciannya subhanallah. Sedangkan Gus Nur ini kalau menurut ahli bahasa yang kami tanya diduga ini ya, diduga ya. Itu adalah keprihatinan karena di situ ada kata-kata bahwa Gus Nur ini kecewa, marah gitu. Ya, kenapa kok ya NU atau Banser ini di rezim ini seperti ini, nah gitu. Tapi ada kata-kata ya kecewa, marah, dan yang lain ada kata-kata juga mungkin, nah gitu. Mungkin kernetnya, ya mungkin kondekturnya, ada kata-kata mungkin. Coba sumir sekali, ya kurang apa subhanallah. Ya saya sampai mengelus dada ini ya. Jadi tidak ada alasan sama sekali nih ya. Maka saya buka ini ya, mudah-mudahan didengar oleh Pak Kapolri ya, oleh Pak Jokowi, harus dihentikan seluruh kezaliman dan juga ketidakadilan dan juga kriminalisasi terhadap para ulama, para aktivis yang dia ini adalah oposisi atau dia tidak pro kepada rezim ini. Nah, itu Cak Slamet yang kita rasakan itu. Kurang apa lagi coba? Iya, selama ini bagaimana sih sebetulnya Gus Nur itu kalau di dalam tahanan itu, apa yang beliau biasanya sampaikan, apa yang beliau pikirkan begitu ya?
terkait dengan masalah beliau. Iya, mungkin ini barangkali ya. Ini saya mungkin barangkali tidak 100% ini ya, tapi ini pesan beliau ya. Jadi mungkin ada kurang dan lebihnya ya, kalau dikatakan Gus Nur ini barangkali ngegas gitu ya, atau suaranya bloko suto begitu ya. Ya. Nah, kalau mungkin tadi ada kesalahan, dianggap ada kesalahan, siap gitu, diadili. Kan itu sedikit sekali gitu loh. Coba lihat apa sih sesungguhnya yang diinginkan oleh Gus Nur itu. Sama juga diinginkan oleh para tokoh yang lain, para ulama yang lain, para habaib juga. Ya, tokoh-tokoh kebangsaan negeri ini sama. Coba, yang diinginkan oleh Gus Nur ini apa? Tegaknya keadilan, pelayanan terhadap terhadap rakyat ini yang adil, yang sejahtera. Dan ini juga diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW ya, di dalam hadis sahih yang disahihkan oleh Imam Asy-Syaukani, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ya, Rasulullah SAW berwasiat kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, yaumun min imamin adil afdalu min ibadatil sitti nasan ya. Jadi sehari saja ya dipimpin ya oleh seorang imam yang adil ya, maka itu pahalanya lebih baik daripada beribadah 60 tahun ya. Yaumun min imamin adil afdalu min ibadati sitti nasana ya, subhanallah. Jadi kalau pemimpin ini adil, coba korupsi ya yang dikatakan Gus Nur ya, kemudian akan dihilangkan ya. Mungkin sanksinya adalah harta-harta para koruptor itu diambil semuanya. Bagus atau tidak, Cak Slamet? Tentu bagus. Narkoba coba ya dihukum yang sangat keras sehingga generasi tidak rusak. Coba, subhanallah ya. Demikian juga kolusi ya, nepotisme juga tidak boleh ada ya. Demikian juga hukum ditegakkan seadil-adilnya ya, baik itu kalau keluarga juga melanggar dihukum ya, oposisi melanggar juga dihukum ya, pendukungnya juga yang pro melanggar juga dihukum. Itu sebetulnya hutang luar negeri dihentikan ya. Ini pemimpin yang adil ya. Penjualan sumber daya alam tidak diobral ya, dikelola oleh negara sehingga negara ini menjadi kaya. Kalau kaya ini kemudian ya menyantuni ya, pendidikan mungkin bisa murah atau gratis, kesehatan bisa murah atau gratis ya, para PSK dipensiunkan. Ini sesungguhnya yang banyak disuarakan oleh Gus Nur. Coba ya, cuman sebatas itu sebetulnya itu. Nah, kalau ini tentu subhanallah, makanya beliau ini juga termasuk ya banyak ya digandrungi ya oleh umat ini, tausiah-tausiahnya, nasihat-nasihatnya ya, subhanallah. Nah, itu Cak Slamet yang dipesankan oleh beliau itu ya. Nah, itu barangkali Cak Slamet. Ya, ada pesan nggak kepada umat terkait dengan apa yang menimpa beliau ini? Ada tokoh-tokoh umat juga yang harus menjadi pesan bagi beliau. Yang pertama, beliau berpesan bahwa beliau di penjara ini bukan karena narkoba ya, bukan karena korupsi, bukan karena mencuri ya, tapi ingin menegakkan keadilan dan berharap pengelolaan negeri ini diatur dengan Islam sehingga adil. Nah, ini tentu inilah yang sesungguhnya sekarang itu dicari oleh negeri ini, orang-orang seperti ini ya, atau inilah yang seringkali dikatakan sebagai kesatria, sebagai pahlawan atau pengemban dakwah yang dia ini adalah pewaris Nabi ya. Nah, yang kedua ya, jadi beliau ini atau juga para ulama, para habaib, para aktivis yang ditangkap karena dia ini kritis, maka umat harus paham bahwa ini adalah kemuliaan dan keagungan ya. Yang kedua, maka penjara itu insya Allah ya, kalau dia ikhlas dan sabar
ya, maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Maka kalau bersyukur, bersabar, insya Allah akan diberikan banyak hikmah oleh Allah SWT. Maka beliau subhanallah ya, pesantrennya masih terus berjalan. Ya, karena beliau tetap sabar, bersyukur, ternyata banyak juga jamaah yang membantu, ya subhanallah. Ya, pada 15 juta setiap bulan dan itu berjalan. Coba kalau berhenti. Ini kalau bukan karena kasih sayang Allah SWT, karena buah keikhlasan, kesabaran, syukur, ya. Demikian juga pembagian beras setiap Jumat juga terus berjalan, subhanallah. Demikian juga pengajian-pengajian beliau banyak juga masih dijalankan oleh para ustadz yang lain. Demikian juga subhanallah, ya. Beliau juga bercerita, ya. Saya lihat di video istrinya itu, beliau telah menulis buku, ya. Telah selesai. Yang benar di penjara, yang salah berpesta pora. Nah, itu barangkali beliau ingin menunjukkan gambaran potret hukum yang ada di negeri kita. Nah, mungkin itu barangkali mewakili aspirasi atau suara dari Gus Nur ini. Nah, yang lain juga beliau berpesan bahwa sesungguhnya ya semuanya harus berbicara tentang kebenaran, semuanya harus berbicara tentang ya keadilan, semuanya harus berbicara tentang Islam, semuanya harus berbicara tentang amar ma'ruf nahi munkar. Insya Allah negeri kita tidak akan lama menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi tidak boleh takut hanya karena penjara. Dan penjara ini tentu ya mudah-mudahan menjadi nasihat bagi Bapak Jokowi, ya, menjadi nasihat bagi Bapak Mahfud, menjadi nasihat bagi Bapak Kapolri untuk segera menghentikan ya carut-marut penegakan hukum yang ada di negeri ini. Nah, itu barangkali Cak Slamet ya.